Beliau merupakan cucu ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan putra Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Sejak muda, Gus Dur menempuh pendidikan di berbagai lembaga, termasuk Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Baghdad di Irak. Sepulang ke Indonesia, ia aktif dalam dunia pendidikan, pemikiran, dan kebudayaan, serta dikenal luas sebagai intelektual muslim yang berpikiran progresif. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia melalui sidang MPR, sekaligus menjadi Presiden pertama pasca reformasi. Meskipun masa jabatannya tak berlangsung lama, ia dikenang sebagai pemimpin pluralis, humanis, serta pembela kaum minoritas dan rakyat kecil. Kesetiaannya terhadap bangsa, keberanian mengambil keputusan, dan pertanggungjawaban atas kebijakan menjadikannya sosok pemimpin yang akuntabel dan loyal. Sebagai presiden, Gus Dur melakukan berbagai gebrakan penting yang menunjukkan orientasi pelayanan pada rakyat. Ia mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengizinkan perayaan Imlek serta penggunaan simbol dan bahasa Tionghoa di ruang publik, sekaligus mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Gus Dur juga membuka kebebasan pers dengan menghapus sistem SIUPP, membela hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat adat, serta menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Langkah-langkah tersebut mencerminkan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta semangat membangun kehidupan bangsa yang harmonis dan kolaboratif. Lebih dari sekedar kebijakan, Gus Dur dikenal sederhana, humoris, dekat dengan rakyat kecil, dan hingga kini dikenang sebagai tokoh bangsa yang tulus melayani tanpa sekat perbedaan. Gus Dur memberikan pelayanan yang tulus kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa keputusan beliau. Di antaranya, beliau mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mengakui Konghucu sebagai agama resmi, serta membela hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Keputusan tersebut mencerminkan komitmen Gus Dur dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ataupun latar belakang. Dan itu juga menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin harus senantiasa siap melayani, bukan dilayani. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid seringkali berani mengambil keputusan yang bisa dikatakan kontroversial, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Contohnya saat membuka kebebasan pers dengan menghapus SIUPP, ia menanggung risiko politik demi prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kompeten, latar belakang pendidikan internasional beliau serta pemikiran yang progresif, beliau mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang visioner serta mampu memahami kebutuhan masyarakat di era reformasi, dan dengan kompetensinya beliau mampu berkontribusi dalam membangun demokrasi serta kebebasan sipil. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur merangkul berbagai lini, berbagai kelompok, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat istiadat, para aktivis, dan juga kaum minoritas sekalipun. Kemampuannya dalam membangun dialog dan juga kerjasama antar sektoral, lintas sektoral, menunjukkan bahwa Gus Dur ini memiliki sikap ataupun sifat kolaborasi demi kemajuan bangsa. Kesetiaan Gus Dur pada bangsa dan konstitusi terlihat dari perjuangannya menegakkan demokrasi, membela hak asasi manusia, serta melindungi rakyat kecil. Ia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, merupakan wujud loyalitas sejati.